Hai semuanya, kembali lagi bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol santai dengan berbagai topik, entah dari yang serius dan bercanda, tapi dengan gaya bahasa yang sangat asing dan mudah dipahami. Oke, kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya naksir seseorang. Rasanya tuh campur aduk, ada rasa senang dan deg-degan atau berharap bisa lebih dekat dengan dia. Tapi gimana kalau orang yang kita suka ternyata sudah bersama orang lain? Wah, rasanya pasti gak karuan dia. Gue pernah ada di posisi itu, dan gue yakin kalian juga ada yang pernah ngerasain hal yang sama. Makanya gue pengen sharing cerita dan pesan-pesan yang mungkin kita bisa membantu kalian untuk move on dan tetap positif meskipun kenyataannya nggak selalu sesuai dengan harapan. Pertama-tama gue mau sedikit cerita tentang pengalaman gue sendiri. Dulu gue punya seseorang yang teman yang gue suka banget. Kita sering ngobrol, jalan bareng, dan gue ngerasa kita tuh punya banyak kesamaan. Tapi ternyata dia sudah punya pacar. Waduh, rasanya banyak kayak apa ya, rasanya tuh campur aduk, kayak kena tamparan keras di muka, kayak plak, sakit banget. Gue sempet galau, bingung harus gimana. Gue juga sempat mikir, apa gue harus tetap bertahan dengan perasaan ini atau berusaha melupakannya. Gue tahu ini bukan hal yang mudah dan butuh waktu untuk benar-benar bisa move on. Pesan pertama yang pengen gue sampaikan adalah it's okay to feel sad. Nggak apa-apa kok kalau kita ngerasa sedih. Perasaan itu manusiawi banget. Dan semua orang berhak merasakannya. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang kita juga perlu waktu untuk menerima kenyataan dan memproses perasaan kita. Dan gue inget banget waktu itu, gue sering dengerin lagu-lagu galau. Ada yang bilang dengerin lagu galau malah bikin tambah sedih. Tapi buat gue, itu salah satu cara untuk menyalurkan perasaan. Dengan begitu, gue bisa lebih cepat menerima kenyataan dan mulai belajar untuk move on. Dan pesan yang kedua, fokus pada diri sendiri. Setelah gue tahu dia punya pacar, gue berusaha untuk lebih fokus pada diri gue sendiri. Gue mulai mencari kegiatan, ya salah satunya ini, yang buat kita sibuk dan lebih bahagia lah. Gue juga punya hobi baru, yaitu bikin sesuatu hal yang rahasia. Dan yang terpenting adalah menghabiskan waktu dengan teman-teman gue. Mereka support banget ke gue dan ya, mereka selalu ada buat gue lah. Dengan begitu gue nggak terlalu banyak mikirin dia. Gue juga lebih produktif dan merasa lebih baik. Intinya jangan biarkan perasaan galau itu menguasai hidup kita. Cari hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan perhatian kita dari perasaan sedih itu. Gue juga belajar untuk lebih menerima keadaan. Mungkin ini bukan jalannya dan mungkin memang dia bukan orang yang tepat untuk gue. Gue gue percaya kalau setiap orang punya jodohnya masing-masing. Dan kalau memang kita nggak berjodoh dengan orang yang kita suka sekarang, itu artinya Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Terkadang kita terlalu fokus pada seseorang sampai kita lalu lupa kalau di luar sana masih banyak orang baik yang mungkin lebih cocok untuk kita. Jadi jangan terlalu terpaku pada satu perasaan saja. Buka hati dan pikiran kita untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Ada juga yang bilang, kalau kita suka sama seorang, yang terbaik adalah kita tetap bisa menghargai melihat dia bahagia. Gue setuju banget dengan itu. Meskipun dia sudah bersama orang lain, gue tetap berusaha untuk ikut senang ngelihat dia bahagia. Itu bukan berarti gue menyerah, tapi lebih kepada menerima kenyataan lah dan berusaha menjadi orang yang lebih dewasa dalam menyikapi perasaan. Kadang cinta itu memang gak harus memiliki. Cinta itu bisa juga berarti kita merelakan ia bersama orang lain, bersama orang yang mereka sayang.
meskipun kebahagiaannya bukan bersama kita. Gue juga mau kasih pesan buat kalian yang mungkin berjuang untuk move on. Ingatlah, kalian berharga dan kalian layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan biarkan satu perasaan galau membuat kalian kehilangan semangat hidup. Setiap orang punya proses masing-masing dan gak apa-apa kalau kita butuh waktu lebih lama untuk move on. Yang penting jangan pernah menyerah untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia. Percayalah, suatu saat nanti kita bakal nemuin orang yang tepat yang bisa membuat kalian merasa lebih bahagia dan dicintai. Selama proses move on, jangan lupa selalu komunikasi dengan teman-teman atau keluarga. Mereka adalah support system yang bisa membantu kita melalui masa-masa sulit. Ceritakan perasaan kalian kepada mereka, meminta dukungan, dan jangan malu untuk mengakui kalau kalian sedang butuh bantuan. Kadang berbagi cerita dengan orang lain bisa membuat beban kita tuh terasa lebih ringan. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Terakhir gue mau bilang kalau move on itu bukan berarti kita melupakan semua kenangan indah bersama dia. Kenangan itu bakal tetap ada, tapi kita harus belajar untuk tidak terlalu terikat dengan kenangan itu. Jadikan kenangan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita, bukan sebagai penghalang untuk melangkah kita ke depan. Belajar untuk menerima dan menghargai setiap kenangan, tapi juga belajar untuk merelakan dan melepaskan perasaan yang sudah tidak bisa kita miliki. Dengan begitu, kita bisa lebih siap untuk membuka lembaran baru dalam hidup kita. Setelah kita bahas tentang pentingnya menerima kenyataan, ada fokus pada diri kita sendiri. Ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu belajar untuk memaafkan. Memaafkan diri sendiri karena pernah berharap terlalu tinggi dan memaafkan dia karena mungkin tanpa sengaja membuat kita terluka. Memaafkan bukan berarti kita lemah, tapi justru itu tanda bahwa kita kuat dan berani untuk melangkah maju. Gue mau cerita sedikit tentang pengalaman temen gue yang juga pernah ada di posisi yang sama. Dia sempat lama galau kalau orang yang dia suka ternyata udah punya pacar. Ceritanya sama banget pasti ya. Tapi akhirnya dia bisa move on dengan cara menurut gue keren banget. Dia mulai fokus pada passionnya, ikut berbagai kegiatan sosial, dan akhirnya ketemu dengan orang baru yang lebih cocok buat dia. Sekarang dia malah jadi lebih bahagia dan merasa lebih berharga. Jadi buat kalian yang sedang berjuang buat move on, coba deh kalian cari kegiatan baru yang yang bisa bikin kalian sibuk dan bahagia. Mungkin kalian bisa belajar alat musik, ikut kelas masak, atau gabung dengan komunitas yang minatnya yang sama. Dengan begitu kalian gak hanya mengalihkan perhatian dan perasaan sedih, tapi juga menemukan hal-hal baru yang mungkin bisa jadi passion kalian. Gue juga mau mengingatkan kalian kalau menjaga kesehatan fisik dan mental. Kadang perasaan galau bisa membuat kita lupa untuk menjaga diri. Pastikan kalian tetap makan dengan baik, tidur dengan cukup, dan jangan lupa untuk berolahraga. Kesehatan fisik yang baik bisa membantu kita untuk lebih kuat secara mental. Kalau perlu, coba praktikkan meditasi atau yoga yang membantu menenangkan pikiran kalian lah. Banyak aplikasi dan video di YouTube yang bisa kalian ikuti. Gue pribadi merasa yoga sangat membantu gue untuk mengurangi stres dan memberikan ketenangan. Sekarang gue mau ajak kalian melakukan sedikit latihan sederhana. Coba deh pejamkan mata kalian, pejamkan mata kalian, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Bayangkan kalian berada di tempat yang paling membuat kalian merasa tenang, bahagia, mungkin tuh di tepi pantai, di puncak gunung, atau di tamannya sendiri. Gue mau berbagi kutipan yang selalu gue ingat ketika sedang bersedih. Everything happy is everything happens for a reason.
Trust the process and believe that something better is coming. Oke, sebelum gue akhiri, gue pengen berbagi satu kutipan yang selalu gue inget kalau gue lagi sedih. Everything happen. Everything happens for a reason. Trust the process and believe that something better is coming. Setiap kejadian dalam hidup kita punya makna dan tujuan masing-masing. Percayalah bahwa setelah hujan akan ada pelangi yang indah. Setiap kesulitan pasti akan berlalu dan kita akan menemukan kebahagiaan lebih besar setelah melewati masa-masa sulit. Gue juga mau ingetin kalian untuk tetap bersyukur. Kadang kita terlalu fokus pada yang kita pikir itu menyenangkan sampai kita lupa bersyukur atas yang kita punya. Gue mulai belajar untuk lebih bersyukur meskipun hal-hal kecil. Bersyukur bisa membantu kita melihat hidup dengan lebih positif dan membuat kita merasa lebih bahagia. Dan satu lagi, yang penting adalah jangan takut untuk membuka hati lagi. Kadang setelah kita terluka, kita jadi takut membuka hati kepada orang baru. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menghalangi kalian untuk menemukan kebahagiaan yang baru. Ingatlah, orang baru itu berbeda. Dan bukan berarti karena satu orang buat kita terluka, orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Beri diri kalian kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi. Buka hati dan pikirkan kalian untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Terima kasih semuanya telah mendengarkan podcast Alkatir ini. Semoga bermanfaat dan aku minta maaf jika ada salah perkataan dan pengucapan. Selamat malam dan see you, bye-bye.